Dengan berbagai peristiwa, akhirnya kita berjaya. 80 tahun Indonesia berdiri, masalah dan konflik tidak pernah berhenti. Dimulai dari peristiwa G30 SPKI, masa Orde Baru, hingga kini maraknya korupsi. Sistem tumpul di atas tajam ke bawah, membuat para pemerintah merasa bebas. Namun kini, pemuda-pemudi Nusantara telah sadar bahwa Ibu Pertiwi tidak baik-baik saja, dan mereka kini akan melawan untuk meraih keadilan. Di gedung pemerintah, banyak para koruptor yang sedang menikmati hasil uang rakyat. Ternyata semudah ini yang menjadi kaya. Sungguh kasihan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa dan mengharap bantuan dari kita. Jangan salah, ini wakil rakyat, jadi kita juga mewakili kesayangan mereka. Kali ini kita berkuasa, jadi kita bebas melakukan apa saja. Betul, bahkan tugas kita hanya membuat formalitas saja. Kita berat ngawang nih, agar hidup kita tetap sejahtera. Di sisi lain, rakyat yang merasa dirugikan telah sadar bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Beberapa daerah telah memutuskan untuk meminta tuntutan kepada pemerintah, terutama daerah yang dirugikan yakni Sunda, Jawa, Papua, Madura, dan Batak. Kumaha ieu pemerintah teh mani goreng patut pisan. Gimana lagi? Kita mah cuma rakyat biasa, mau bisa nanaon. Gak akan benar kalau terus begini. Benar, kita harus menuntut pemerintah. Ya, kita harus meminta tanggung jawab mereka terhadap kita. Iya, kalau begitu kita harus bergerak. Supaya mah mulai gunana. Ya, kita harus segera menyingkirkan kesesaran ini. Ayo! Suku Sunda pergi ke pemerintahan pusat untuk mengeluarkan suara rakyat. Begitupun rakyat Jawa dan Papua. Suku Jawa. Kenapa ya? Kita selalu merasa hidup kita tidak sejahtera. Benar, padahal orang-orang merantau ke kita, tapi kenapa hidup begini terus? Menurutku ada masalah yang terjadi di Indonesia. Pulau Jawa yang dikatakan pusat di antara pulau lain, tetap saja masih ada rakyat yang menderita seperti kita. Ini semua salah pemerintah. Sabar Kang, kita jangan terlalu gegabah dan Tapi benar juga pemerintah seperti tidak tahu masalah di rakyat kecil. Iya, bahkan jarang sekali pemerintah turun langsung untuk melihat penderitaan yang dialami kita. sebaiknya kita harus bergerak. Mari kita turunkan pemerintahan yang tidak adil. Adegan keempat, suku Papua.
hanya dimanfaatkan saja oleh pemerintah. Beta setuju, bahkan dalam pemerintahan kita hanya dianggap sebagai anak ini saja. Pakai mic. Beta tidak setuju. Kita harus mendapatkan keadilan. Kita tidak bisa terus dipijak. Betul. Kan kamu ini punya harga diri. Kita juga memiliki hak dalam pemerintahan. Mari kita tuntut pemerintah agar bisa mendapatkan hak kita. Betul. Ayo. Pemerintah. Yuk. Bahkan suku Madura dan Batak pun mempunyai masalah yang sama, yakni mereka meminta keadilan kepada pemerintah. Adegan kelima, suku Madura. Sebaiknya kita tunjukkan saja pemerintah ini. Pemerintah seperti apa yang tidak bisa bertoleransi. Ya, mari kita bersama-sama rebut kekuasaan mereka. Betul, kekuasaan terbesar ada pada tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Adegan keenam, suku Batak. Teman-teman, mari kita gulingkan pemerintah yang hina ini. Mereka tidak pantas untuk hidup. Mereka melakukan hal yang kejam terhadap kita. Ini tidak bisa. Tuhan akan membalas semua perbuatan mereka. Kalau begitu, kita harus bergerak agar kita bisa mewakili suara rakyat yang menderita. Setuju? Dan pada akhirnya, kelima suku tersebut pergi ke pemerintahan pusat untuk menyuarakan suara rakyat. Namun, bukannya bersatu untuk menentukan pemerintahan, justru mereka saling bentrok dan terjadi kesalahpahaman. Kau dari Jawa kan? Jawa kan pusat dari negara. Kenapa ikut demo? Mana orang Papua, kita juga ingin sebuah keadilan. Memangnya kalian tidak puaskah sudah difasilitasi negara? Ya, Jawa dan Sunda, suku paling makmur. Kalian pikir kami suku Jawa bisa makmur? Jaga ya omonganmu. Kata suku Jawa tidak puas. Akhirnya, pertikaian hanya bisa diulangi. Akibat kesalahpahaman, mereka saling pukul, saling hina, dan melakukan tindakan kekerasan. Di sisi lain, para penumpang tertawa bahagia melihat kerusakan tersebut. Wahai saudara-saudariku, hentikanlah tentang ini. Lihat mereka, panjang hutan dan tidak akur satu dengan yang lainnya. Saya suka melihat pemandangan ini. Melihat mereka sengsara adalah hal yang paling menyenangkan. Lihatlah, pertemuan ini sangat seru. Aku akan mendukung orang hitam itu. Ayo orang hitam! Namun, di tengah pertikaian tersebut, ada satu pemuda yang sadar bahwa pertikaian tidak akan menyelesaikan masalah. Wahai saudara-saudariku, hentikanlah pertengkaran ini. Kita adalah saudara-saudari yang saling menjaga.
Di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu dalam setiap perbedaan. Untuk itu, mari kita bersatu. Ingat, tujuan kita adalah menghancurkan gedung itu dan menangkap pemerintah yang tidak adil ini. Mari kita untuk tangkap tikus di sana. Setelah gedung runtuh dan para koruptor sudah diamuk oleh massa, kemenangan pun datang untuk mereka yang telah berjuang. Saudara-saudariku dari Sabang sampai Merauke, berdirinya saya di sini untuk mewakili suara rakyat. Dan pada akhirnya kita berhasil meruntuhkan pemerintahan yang tidak adil ini. Dan ingatlah saudara-saudariku, Indonesia ini merupakan negara yang kaya, dimulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Namun, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita terpecah belah. Ingat satu hal lagi, kita ini adalah satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Dan kita adalah satu bahasa, yakni bahasa Indonesia.